Meningkat acara selanjutnya ialah tausiah sekaligus doa khatmil Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Andrea. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiang kata neng buatan nonton suwonten nih. Karena kurang seru nih harus jawab stand ini. Kalau ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu rotok pesantren rotok Banten gitu. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rasul sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ingkang kawula hormati beliau Ibu Nyai Hajah Ida Fatimah Zainal Abidin MSI selaku muasis dari Yayasan Al-Fatimiyah, karena memang kula niku salah satu murabi komplek Fatimiyah. Neng niki rada kewanen buka RT Kering Jogo, Pak. Ingkang kawula hormati beliau Bapak Haryanto selaku Kepala RT 4 Gang Melati Pangangharjo. Ingkang kawula hormati beliau Ibu Yuswasari selaku tuan rumah dari RT Barakatul Hidayah. Tak lupa kepada seluruh Bapak Ibu wali santri, seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan bisa melihat nikmat betul aku, nikmat betul, bisa melihat, bisa mendengar. Hari ini kita masih punya kaki, bisa berjalan. Kira-kira nikmat betul? Tentu nikmat. Coba dibayangin ya, misalkan di sini ada ibunya, misalkan ibunya Lukma. Saya kasih uang 1 miliar, misal Ibu ya. Misal orangnya tahu ya. 1 miliar, tak kasih uang 1 miliar. Kemudian tapi ibunya ini tidak punya mata, tidak punya kaki. Kira-kira pilih mana? Pilih uang 1 miliar apa pilih punya kaki, punya mata? Punya kaki, punya mata. Sehingga apa? Sehingga hari ini kita diberikan berupa fisik dengan yang lengkap, itu juga merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan gini, kita menjadi orang kaya, mobilnya banyak, Alphardnya banyak, istrinya juga banyak, misalnya lebih dari 10 misalnya Pak RT, istrinya banyak, rumahnya juga mewah, uangnya banyak, tetapi kita tidak punya mata, tidak punya telinga. Alangkah naifnya. Dalam artian apa? Hari ini kita bisa melihat, sudah alhamdulillah,
Alhamdulillah. Sehingga apa? Anggota badan kita hari ini yang kita punya adalah kenikmatan, adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah ini ingat-ingat cara bahasanya kita mau ingat-ingat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau satu-satunya Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, nek jare Mas Azam tadi, zaman dimana perempuan itu menjadi budak, zaman dimana perempuan itu dilecehkan. Berkat kedatangan Rasulullah, akhirnya ketika perjuangan Rasulullah menggemparkan dunia, derajat perempuan di atasnya para lelaki. Alhamdulillah. Kangge salajengipun mriki kula badhe matur sekedhik bahwasane kegiatan kados RTK niko merupakan salah satu upaya dari kami sebagai santri, yang dimana misi dari pesantren, misi dari yayasan, misi dari para ustadz ustazah adalah mengajarkan ilmu agama. Karena kita tidak membayangkan, misalkan anak itu cuma paham pelajaran formal, cuma paham pelajaran matematika ataupun lain sebagainya. Kemudian anak yang cerdas seperti itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, tetapi ketika tidak bisa mengaji, ini menjadi salah satu PR yang harus kita gayu-gayukan. Dalam artian apa? Dalam artian adalah pengajian RTK kados ngaten itu merupakan salah satu upaya agar orang itu, seseorang mengenal Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu terdapat istilahnya itu kabar-kabar gembira yang sangat banyak. Kula niku sering maca hadis, maca tafsir. Di antaranya adalah apa? Di antara di dalam Al-Quran adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kata Al-Quran apa? Kata Al-Quran adalah ketika ada seseorang yang di situ di dunia diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kemaksiatan, diuji dengan kesakitan, misalnya loro stroke, loro nopo misalnya, terus nganu kemiskinan. Wabashiri sobirin, kabarkan berita gembira kepada mereka yang mau bersabar. Coro saat ini kita naik, coro ning dunia lah. Saiki misale ora patek duit. Paling pol tong dunia, umur tong dunia niku pinten Pak? Paling pol 80 90. Bare teng kudu, bare teng alam akhirat. Nah, teng akhirat niku abadan abadi. Makanya kita hari ini yang diberikan cobaan berupa kekurangan ekonomi, kekurangan harta ataupun kesakitan, misalnya awake runtuh semua jenenge cara bahasane apa ning arane kolesterol, apa mulai penyakit-penyakit sing dikoleksi mriki napa? Bu. Kolesterol itu apa? Asam urat, niku biasanya asam urat. Macam-macam itu dicoba, tapi apa kata Al-Quran adalah wabashiri sabirin, kabarkan berita gembira kepada mereka yang mau bersabar. Berita gembiranya apa? Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wabashiri, kabarkan berita gembira. Wabashiril ladzina amanu, kepada mereka yang mau beriman. Orang yang beriman itu yang bagaimana? Orang yang beriman adalah aisyadaku billah, membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tamulah sana gini, tamriki ponati syahadat dari sampun syahadat dari sampun. Nah, berarti ketika kita sudah bersyahadat secara tidak langsung sudah mengakui bahwasanya Allah itu Subhanahu itu ada. Sehingga apa? Ketika kita selalu berpikir tentang Allah, itu semuanya akan menjadi nikmat. Kulo niku sering ngaku lunga piyambak. Jadi saya itu dulu pernah pergi ke Kediri, sekitar niku Kediri niku tang mbah kula matur simbah kula niku. Ketika kula sampun matur simbah kula, ketika wangsul kula niku dari Kediri sampai Madiun badhe sowan guru kula. Niku kula mlampah. Jadi pulau beda itu berangkat dari
sekitar jam 10-an, jam 10 sampai di Madiun itu jam 7 pagi. Pulang itu jalan kaki. Dan itu tidak ada temannya, sendirian. Karena saya bayangannya gini, istilahnya gini, ketika saya sekarang misalkan punya pengaruh, orang-orang pada suka dengan saya ataupun membenci saya misalkan, tetapi nanti ketika di alam kubur, kira-kira orang yang di dunia itu kita punya sahabat, kita punya tetangga baik, kira-kira di alam kubur membantu tidak? Ngancani boten. Misalnya Bapak Isoko misalnya tentang Bu Supri misalnya atau Bu Paijem lah, Paijem bukan nanti nggak ada. Misalnya Bu Paijem sedo meninggal. Terus Bu Paijem ini punya teman yang sangat akrab, yang sangat baik. Nah, jadi gini, ketika Bu Paijem tadi itu meninggal, kira-kira temannya yang baik tadi itu nemenin tidak di alam kubur? Ngancani mati benar orang ngancani. Sehingga apa? Ketika kita berpikir seperti itu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Allah, maka hati kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya itu ketika jalan-jalan nonton itu yuk tak niati. Dan nanti gini, misalkan bahasanya gini. Orang yang kemana-mana itu bersama dengan kekasihnya, dengan pacarnya, itu saja bisa asik. Kenapa saya yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat yang Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini, kenapa saya tidak bisa asik? Kan aneh. Karo makhluke, karo gendaan atau pasare misalnya, sing kurang karuan nyangoni misalnya, itu saja bisa asik. Kenapa kita dengan Allah yang tentu memberi kita nafas, memberi kita rezeki, memberi kita kesehatan mata, kesehatan telinga, semuanya alam raya itu kita fasilitasnya gratis. Kenapa ketika kita tidak berhubungan dengan Allah tidak bisa asik? Makanya saya itu sangat senang dengan apa nih cara bahasa ini, cara Pak Joko apa Pak? Nyewiji, nama Dewi lah cara bahasanya, nyufi lah. Itu logika saya kayak gitu. Dan itu saya alatnya. Dan diantara adalah saya itu pernah baca makalahnya dari sahabat Ali. Diantaranya adalah apa? Kafani izan an takuna li rabba wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, saya itu sudah marah punya Tuhan Engkau ya Allah, dan saya itu sudah benar-benar merasa cukup berstatus sebagai hamba-Mu. Sehingga apabila kita mengingat-ingat seperti itu, maka kita sebenarnya tidak perlu jabatan apa-apa. Maksud dalam artian tidak tergantung dengan sesuatu apapun. Ora kudu SPD, ora kudu MPD, ora kudu kiai, ora kudu ulama, ora kudu guru, ora ustaz. Dalam artian apa? Kita itu disestatuskan sebagai hambanya Allah, sekawulane Gusti Allah lah. Itu sudah alhamdulillah. Makanya di antara makalahnya Sayyidina Ali adalah ngomong kafani izan an takuna li rabbah wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kata si Allah, saya itu sudah merasa cukup dan benar-benar sangat cukup. Saya itu punya Tuhan Engkau ya Allah, dan saya itu sangat-sangat sudah merasa cukup. Hamba ini statusnya sebagai kawulamu ya Allah. Dan itu Sayyidina Ali, barokahnya kayak gitu, beliau menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian apa? Kemudian Allah itu yang Rabbul Alamin, Bapak. Allah yang Rabbul Alamin itu sangat menyayangi hambanya. Tidak melihat mana yang Islam, tidak melihat mana yang non-Muslim, semuanya diberikan rezeki. Iya betul. Orang sing NU, orang sing Muhammadiyah, orang sing Jawa, orang sing macam-macam, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Makanya adalah ini, ketika Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut, itu diperlihatkan sama Allah, diperlihatkan banyak makhluk-makhluk Gusti Allah ki sing penggaweane maksiat, sing penggaweane zina, sing maling, sing ora, pokoke maksiat kabeh. Sama Allah diperlihatkan. Kemudian apa? Ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, bagaimana tanggapanmu kepada hamba-hambaku yang di dunia itu perbuatannya itu maksiat?" Kata Nabi Ibrahim apa? Kata Nabi Ibrahim, "Ya sudah ya Allah, mereka itu makan dari rezekimu semuanya dari Engkau, maka matikanlah saja ya Allah, karena mereka tidak mau beribadah kepadamu." Sejak itu juga dimatikan. Kemudian jarak setelah beberapa bulan apa?
ketika Nabi Ibrahim sudah di bumi, itu mendapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, itu menjadi salah satu konteks ataupun latar belakang dari ibadah kurban. Kata Ibrahim ketika disuruh Allah untuk menyembelih Ismail, apa katanya? Buah samratul fuati, ini buah hati saya ya Allah. Kenapa saya disuruh menyembelih? Wong ini darah daging saya, coba hati. Nah, sejak itu juga apa? Kata Allah, ya Ibrahim, engkau ketika kau angkat di alam malakut, ketika kau saksikan hamba-hambaku yang berbuat maksiat ya Ibrahim, kenapa kamu menyuruh untuk membunuh ya Ibrahim? Padahal elek-elek menemui ujek maksiat, senajan maksiat itu juga kawulane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa? Allah itu tidak membeda-bedakan mana yang Islam, mana yang non-Muslim, mana yang ibadahnya bagus, mana yang tidak bagus, semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah itu berjalan dengan para sahabatnya, yang saat itu cara bahasanya jalan-jalan di sekitar kota Madinah, itu ada seorang ibu sedang mencari anaknya. Cari anaknya di balik kawanan dicari, ada anak kecil digendong, bocah cilik digendong, disusui. Ternyata ketika digendong bukan anaknya, dikasihkan lagi kepada tawanan-tawanan. Terus cari lagi, ada anak kecil lagi digendong lagi, disusui. Ternyata bukan anakku, ya Allah. Dikasihkan lagi sampai beberapa kali. Saat itu juga apa? Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, sahabatku, kaget kan ya? Yo ngene iki cek belajar nganu iki cara bahasane belajar Pak Joko belajar apa jenenge? Belajar terbang. Pak RT, ngapunten nek ngageti Pak RT nggih. Penting antar sing jantungan iki. Bu Sopri jantungan. Aja Bu. Ha iya. Napa Bu nganu Desi? Bu Desi aman? Jantungan mboten. Oh mboten. Berarti ra kaget nggih. Kayaknya sing kaget demi tema. Nah, ketika itu apa? Ditanya dengan Rasulullah. Rasul bertanya kepada sahabat, para sahabatku, apakah kamu akan mengira seorang ibu ini akan memasukkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Tentu seorang ibu tidak akan tega memasukkan anaknya ke dalam api. Terus kata Rasulullah lagi apa? Karena apa? Karena apa seorang ibu tidak tega memasukkan anaknya ke dalam api? Karena apa? Kata para sahabat, karena seorang ibu punya rasa kasih sayang. Nah, sejak itu juga Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, para sahabatku, ketahuilah bahwasanya Allah lebih sayang, lebih mencintai daripada orang tua ini. Sehingga apa? Sehingga adalah Allah itu sebenarnya tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Karena Allah punya otoritas, punya sifat yang utama tadi, sifat Rahman Rahim. Sehingga apa? Itu menjadi keyakinan kita bahwasanya orang yang punya dosa sebesar apapun, orang yang pernah meninggalkan sholat misalnya lama nggak meninggalkan, kemudian tobat, Allah sangat menerima. Bahkan Allah itu cara bahasanya nggak, setiap malam cara bahasanya sekitar jam 3 itu ngawe-ngawe di kawula sing tobat, di kawula sing gelem tahajud, digoleki sapa sing gelem tobat. Misalnya sudah lama berbuat maksiat, tidak pernah ibadah kepada Allah, ditunggoi Pak, ditunggoi di gelem tobat ora, ditunggoi, tetap ditunggoi sampai mati. Kalau sudah dicabut nyawanya baru selesai. Tetapi apa? Tetapi adalah keuntungan di antara keuntungan orang Islam. Orang Islam itu yang pernah melafalkan apa? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Coba ini hafal nih. Apa buatan Pak? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu ilaha illallah. Nah, berarti kalau wis yakin Islam. Nek orang bisa syahadat kayaknya perlu dipertanyakan. Tapi yang syahadat itu
Di antaranya adalah maqala la ilaha illallah fi qalbi mukhlisun dakhala jannah. Orang yang diselamat di dunia itu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekali saja dengan hati yang ikhlas, maka dakhala jannah, maka dia mendapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita elek-eleknya tembak, senajan kula mawon juga pernah maksiat, ya duwe dosa. Bisa jadi kula niku lebih buruk daripada jenengan. Yo duwe dosa, yo pernah maksiat, yo pernah macam-macam, padha mawon. Tapi kula niku sangat berkeyakinan bahwasanya Allah yang Arhamur Rahimin tentu akan tetap memasukkan hamba-hambanya yang beriman, yang mau bersyahadat, yang mau sholat itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan tadi, Bu. Cara bahasanya gini loh. Kita misalkan punya harta banyak. Kemudian ketika kita masukkan napa niku ke dalam gudang, kemudian kita tidak punya kuncinya, kira-kira bisa menggunakan nggak harta yang kita simpan nanti? Tidak punya, bisa menggunakan. Nah, kita orang Islam itu punya surga, dan surga kuncinya adalah apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu nama kalimat la ilaha illallah. Berarti apa? Ketika kita mau masuk ke dalam surga, tinggal ceklek mawon. Ceklek la ilaha illallah masuk. Enak mboten? Napa mulai Nabi Adam? Nabi Adam niku asale saking pundi, Pak? Bu Supri. Nabi Adam asale saking pundi? Bu Desi. Saking swarga. Mbah-mbahe dhewe mawon teng swarga. Maka tidak mungkin apabila kita sebagai cucu-cucunya Nabi Adam tidak bisa ikut napa? Nabi Adam ke dalam surga. Makanya kita itu harus optimis, penuh dengan harapan. Dosa sebesar apapun orang yang tidak pernah beribadah kemudian bertobat kepada Allah, maka Allah senantiasa membuka pontanya lebar-lebar, ampunannya seluas alam raya ini, seluas tidak terbatas. Itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih kados cekap semonten mawon sekedhik mugi manfaat. Saderengipun kula nyuwun ngapunten, saestu kula mboten niat nyeramah nggih, mboten niat ndhawuhi, mergo sing teng mriki rata-rata pun sepuh-sepuh. Cara bahasane bocah cilik kok ngomongi wong gedhe iki saru. Tapi tak niatnya menyampaikan dalam artian iki lho aku hasil ngajiku ada gitu loh. Dados cara bahasane iki Bu Supri statusnya sebagai mbah kula. Kan jenenge mbah kan seneng apabila melihat cucunya itu bisa ngomong. Seneng mboten, Mbah? Seneng. Nah, mboten. Anggap mawon kula sing mriki niku cucune jenengan. Nek cara Pak Ete yo anake dhewe. Ngoten nggih, Pak nggih. Dil ya, setuju nggih? Setuju nggih. Mboten mawon. Mugi manfaat. Derengipun kula tutup, monggo kita doa khatmil Quran karena niku wau Pak acara dari malam Sabtu niku kami sudah pembukaan khatmil Quran. Jadi dari juz 1 sampai juz 3 kemudian dilanjut tadi pagi sampai sore. Niku mau sedanten supaya angsal barokahipun Al-Qur'an. Monggo kita doa riyen khatmul Quran, kita nyatakan supaya mangke teng akhirat saged kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. La nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda.
ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد من السماوات والأرض ومما شئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا رحيم صل عليه وينبسط في قلبه تعلق به وحبه ويكتب بعناية الله في حزبه اللهم يا الله يا من لا تراه العيون لا تخالط الظنون لا يصف الواصفون لا تغير حوادث يعلمون مثاقل الجواب باقي البحر وعدد قدر الدار وعدد ورق الاشجار اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختم القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا الله بفضلك وكرامك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه ختم القران واكرمنا بكرامه ختم القرآن وشاركنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا يا الله الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد يا الله بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط النور وإلى الجنة رفيقا وإن من النار سترا أو حجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك يا الله ووجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكلمات كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعليه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصرنا سلطان المسلمين وانصرنا وانصر زراءه وكله وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجة والغزاء والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك بأمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونوره ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأرواح أولادي وأزواجي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا لمن له حق علينا والأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله أترك يا الله تقل أمك سعد إليك وبكت إليك راكعة يا الله راكعة ساجدا وساجدة الذي لا من منا عليك يا سيدي ولكن منك علينا يا سيدي اللهم يا الله اجعلنا نفسا طيبة مطمئنة طائفة خابطة تؤمن بلقائك وتمنع بعطائك وترضى بقضائك حتى وشهدك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بنور علمي بنور القرآن بنور معرفتك بنور هدايتك يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ذنوب آبنا وأمنا وجميع مشايخنا يا الله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم لأمة سيدنا محمد يا الله بالمغفرتك وبرحمتك وهدايتك وعدمك يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين نسألك الشوق إلى لقائك يا الله نسألك الشوق إلى لقائك يا الله نسألك الشوق إلى لقائك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nyuwunipun panjenenganipun khusus damel Bapak almarhum Bapak Widodo yang merupakan salah satu tetangga kita yang telah berpulang ke rahmatullah pada beberapa hari kemarin. Mugi-mugi sedaya amalipun, sedaya kebaikanipun dipun tampi oleh Allah Subhanahu wa taala lan kejelekanipun ingkang Bapak Widodo mungkin menawi wonten salah, mugi-mugi kelawan mahfirah Gusti Allah, ampunane Gusti Allah, jembare rahmat Gusti Allah
dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatul Fatihah kagem yoganipun Bapak Ibu sedanten, mugi-mugi anggenipun ngaos wonten RT Barakatul Hidayah menika saged dipun barokah dening Allah, dipun sukani istiqomah belajar ngaji sehingga nipun menjadi lare-lare ingkang soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sepindah meleh nyuwun Fatihah kagem yoganipun Ibu Yuswasari ingkang tanggal 16 insyaallah dipun antaraken wonten pesantren. Mugi-mugi yoganipun Ibu Yuswasari dados lare ingkang soleh solehah, saged menghafal Quran kalian maknanipun sehingga saged membagikan ilmunya kepada kita semua. Lan hadiah Fatihah kagem Gang Melati menika khususipun RT 4 ingkang dipun pimpin oleh Bapak Isharyono, mugi-mugi menjadi salah satu Gang Melati ataupun RT yang bisa dicontoh oleh RT-RT lainnya. Amin Allahumma amin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking kula coba semakan mawon Lapatipun nyuwun ngapuntene salahiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah sekaligus doa khatmil Quran yang telah dipimpin oleh Ustadz Andrea. Semoga kita mendapat manfaat barokah ilmunya. Meningkat acara terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, apabila banyak kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.